Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Peranan Bahasa Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Billy Sultan Al-Hadi dengan NIM 414200100009. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Lanjut ke latar belakang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pasti berkomunikasi untuk berinteraksi antar manusia satu dan manusia lainnya. Dan dalam berkomunikasi, peranan bahasa sangatlah penting. Bahasa adalah sebuah lambang bunyi yang tersusun, yang digunakan oleh manusia untuk bekerja sama dan berkomunikasi antar manusia satu dan manusia lainnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi yang digunakan di seluruh Indonesia. Kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kesantunan dalam berbahasa. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Artinya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Indonesia, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang daerah yang bersangkutan. Indonesia yang mana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku dan memiliki bahasanya masing-masing. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga tentunya sangatlah penting. Terlebih lagi dalam bidang pendidikan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa pendidikan nasional. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada peningkatan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita seringkali dihadapi dengan permasalahan-permasalahan sosial karena perbedaan suku, ras, golongan, dan agama yang sering menjadi pemicu adanya perkelahian karena disebabkan kesalahpahaman semata. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa merupakan suatu solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang sedang marak belakangan ini. Sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai macam suku, ras, golongan, dan agama. Lalu ada fungsi lain dari bahasa Indonesia yaitu menjadikannya sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, khususnya pada teks-teks yang terdapat pada buku pelajaran. Teks adalah bahasa yang berfungsi untuk menjalankan tugas tertentu dalam konteks situasi. Setiap pemakaian bahasa pasti memiliki tujuan. Tujuan yang dimaksud tentu saja tujuan sosial, karena bahasa adalah sarana untuk melakukan kegiatan sosial. Yang selanjutnya, makna penggunaan bahasa Indonesia. Pada dasarnya bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Meningkatnya era globalisasi di kehidupan pasti akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di dalam era globalisasi itu, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun komunikasi. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua harus bisa atau mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama. Yang paling penting dia adalah warga negara Indonesia. Hal ini menjadi wajib karena kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan pemersatu bangsa yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 yang menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan,
Berdasarkan kedudukannya, seharusnya bahasa Indonesia harus dijadikan bahasa formal maupun non-formal. Tapi kenyataannya sekarang ialah banyak generasi muda ketika berbahasa sehari-hari ataupun non-formal, mereka hampir tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik berarti kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar berarti kita harus memperhatikan kaidah-kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah bahasa pasti akan membingungkan. Dan tidak jarang terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang berujung pada perkelahian. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap dan lebih teratur. Sebagai contoh, kata aku digunakan ketika sedang berbicara dengan teman seumuran. Lalu kata saya digunakan ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua. Setelah pembahasan tadi, mungkin dapat disimpulkan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa merupakan suatu solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang sedang marak belakangan ini. Sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai macam suku, ras, golongan, dan agama. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu suku, budaya, bahasa. Artinya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Indonesia, tanpa harus kehilangan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lalu saran dari saya adalah, saran sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang selama ini kita lupakan atau bahkan ada yang belum mengetahui tentang berbahasa Indonesia yang baik dan berbahasa Indonesia yang benar. Kita juga harus bangga dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, dan jangan sampai bahasa kebanggaan kita yaitu bahasa Indonesia luntur atau bahkan hilang, khususnya di kalangan muda. Dan jangan sampai bahasa yang mereka sebut bahasa gaul itu lebih menguasai daripada bahasa kebangsaan kita, yaitu bahasa Indonesia. Seperti kata pepatah, tanpa mempelajari bahasa, orang tak akan mengenal bangsanya sendiri. Dengan kesimpulan dan saran yang telah tadi saya sampaikan, besar harapan saya, semoga seluruh elemen masyarakat akan terus melestarikan atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam pembuatan karya ilmiah kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton serta menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.